Seberapa krusial gagasan cawapres bagi masyarakat sehingga debatnya hampir ditiadakan? Kita akan membahasnya lebih dalam bersama para narasumber. Sudah ada Jubir TKN Prabowo Gibran, Yadi Surya Diputra, Jubir Timnas Amin Muhammad Iqbal, dan segera bergabung juru bicara TPN Ganjar Mahfud Ferry Kurnia Rizkiansah. Kami juga sudah berusaha mengundang pihak KPU, namun belum bisa hadir. Selamat sore Bapak-Bapak. Selamat petang. Ya, selamat petang. Baik, ini bicara soal debat cawapres yang kemudian formatnya ada perubahan ini. Nah, saya mau minta pendapatnya dulu. Bagaimana Anda menanggapi mengenai perubahan ini? Saya tanya dulu ke Mas Yadi Surya Diputra. Bagaimana, Mas? Baik, Bang David. Ya. Jadi tentang debat itu didrive oleh Undang-Undang Pemilu pasal 277 bahwa debat itu dilaksanakan selama 5 kali. Kemudian di dalam pasal penjelasan daripada Undang-Undang Pemilu 277 ayat 1-nya dikatakan bahwa debat itu adalah debat capres 3 kali dan debat cawapres 2 kali. Di dalam rapat FGD tanggal 29 November di KPU, jadi debat itu sebenarnya domainnya KPU yang diperintahkan oleh undang-undang. Ketika tadi ada isu semisal peniadaan, debat, dan lain-lain, saya tidak tahu itu tiba-tiba di publik muncul hal-hal demikian. Karena itu adalah sesuatu yang tidak mungkin, karena itu adalah perintah dari undang-undang. Nah, saya kemudian coba melacak dari mana ini. Percakapan, ada tuduhan menguntungkan paslon 2 dan lain-lain. Di dalam rapat di KPU tanggal 29 itu, setelah KPU memaparkan tanggal, waktu, model debat itu, kami dari paslon 2 hanya menyampaikan pointer 3 hal kok. Terkait tema pertahanan, keamanan, geopolitik, hubungan internasional, kita minta untuk diletakkan di tema debat kelima, kemudian agar ditambahkan tema kebudayaan, karena kebudayaan itu penting bagi kita untuk melihat tidak saja secara ekonomi politik realitas ini, tetapi juga dalam kacamata kebudayaan. Kami minta agar tema kebudayaan itu masuk di dalam tema keempat. Kemudian kami juga menyampaikan bahwa debat ini harus dijadikan sebagai satu ajang gitu, kontestasi ide para capres, lebih ditekankan agar bisa dimanfaatkan debat sebagai ruang. Baik, tapi tim Anda siap untuk jika ada perubahan ini, artinya bahwa kemudian nanti cawapres tetap harus debat dari awal frontal dengan cawapres yang lain. Kami dari awal tidak punya preferensi apapun tentang format debat, karena kami tidak mengusulkan apapun tentang format debat. Jadi terima saja sudah begitu ya? Dengan format debat apapun. Jadi dari 3 pasangan cawapres, Bang, cawapres kami itu kalau memang cawapres yang dipeributkan, cawapres kami adalah satu-satunya cawapres dari 3 cawapres yang ada yang punya pengalaman debat paslon itu ketika Pilwalkot Solo tuh. Jadi kami siap debat dengan format apapun, diserahkan sepenuhnya kepada KPU, apapun keputusan KPU kami siap. Jadi tolong dihilangkan semua tuduhan-tuduhan menguntungkan paslon 2, karena kami tidak pernah mengusulkan apapun. Baik, saya ke Mas Muhammad Iqbal, ini dari Jubir Timnas Amin. Ya, gimana Mas Iqbal, apakah Anda keberatan jika memang debat dengan cawapres ini, antar cawapres ini ditiadakan? Ya, jadi memang sesuai dengan surat yang kami kirimkan 1 Desember kepada KPU bahwa memang kami menginginkan ada debat khusus cawapres. Yang jadi polemik adalah ini terjadi di 2019 face to face antara cawapres. Tapi kali ini KPU mengatakan, kemarin diskusi kita juga di media, bahwa cawapres bisa didampingi oleh capres. Ini yang menurut saya formatnya berubah sehingga menjadi polemik. Dan itu yang diusulkan oleh pasangan Amin itu. Nggak ada itu, kita pakai surat resmi kok, jangan ada. Mendampingi agar nggak ada itu semuanya, itu semua sudah tertulis. Yang lain-lainnya tertulis ya. Jangan takut banget, ini seolah-olah TKN ini mewakili KPU gitu. Tanggal 29 harus diakui bahwa satu-satunya paslon. Nggak ada, kami surat resmi sudah jelas. Kedua pasangan mengatakan bahwa itu ada debat antar cawapres. Tetapi yang itu terjadi di 2019 ya. Jadi kami menginginkan debat cawapres itu nggak usah ada pendamping. Apaan sih takut banget
Nah, itu kembali lagi rapat tanggal 29 yang mengusulkan agar kedua paslon selalu hadir itu adalah pasangan Amin. Anda jangan nyerocos saja. Dengar dulu saya. Itu harus diakui karena kesalahan Anda itu kami yang harus menanggung di publik. Seakan-akan kami yang takut debat. Kami tidak punya preferensi apapun tentang debat. Kami siap debat dengan konsep apapun. Mas Yadi, kita kasih kesempatan Mas Iqbal selesaikan dulu sebentar. Silakan Mas Iqbal. Dia seolah-olah sebagai KPU aja nggak bilang gitu kok. Santai aja. Ya enggak, kalau Anda punya komplain, itu komplainkan ke KPU. Masih akan ada rapat dengan KPU. Nah, ini memang dia emosi sekali. Baik, silakan Mas Iqbal. Jadi saya ingin mengatakan bahwa, udahlah kita yang tertulis. 1 Desember kami sudah membuat surat resmi kepada KPU. Salah satu isinya adalah yang meminta tetap ada debat antar cawapres. Tetapi kemarin dengan Mas Idam kita diskusi juga di MNC ini bahwa beliau mengatakan dapat didampingi oleh capres. Ya ini yang menjadi polemik di masyarakat. Kalau nggak ada kata-kata dapat didampingi juga pasti akan menjadi wajar-wajar saja. Tapi kenapa pertanyaannya, kenapa harus didampingi? Bukankah ini adalah momen antar cawapres untuk masyarakat ingin mengetahui bahwa bagaimana kualitas menjawab pertanyaan dari cawapresnya, itu aja masalahnya. Kalau memang tidak ada perubahan format itu, saya kira nggak akan jadi masalah kok, nggak perlu khawatir banget. Yang kami permasalahkan adalah kenapa harus didampingi. Kalau memang itu menjadi aturan baru, tentu saja menjadi polemik di masyarakat. Yang Anda tangkap dari pesan KPU, capresnya mendampingi cawapres itu untuk apa? Nah itu pertanyaannya. Kan jadi polemik di masyarakat untuk apa? Namanya juga debat antar cawapres. Kenapa harus ada capresnya gitu loh. Itu yang menjadi pertanyaan publik masyarakat. Jadi bukan karena kita ngusulin, itu memang karena ada perubahan gitu loh. Harus dipahami. Memang ada perubahan format. Gitu. Baik, kita sudah bergabung bersama kita Pak Ahmad Baidowi. Selamat datang, Pak Ahmad. Ya, Jubir ya, TPN dari Ganjar Mahfud. Ya, kita tahu bahwa dari tim TPN juga tampaknya tidak setuju dengan penghilangan debat cawapres yang tanpa didampingi, begitu ya? Yang seperti tahun 2019. Emang seberapa penting ini debat cawapres yang tanpa didampingi ini bagi tim pasangan Ganjar Mahfud? Jadi kami ingin mendahului dari posisi negara Indonesia sebagai negara hukum. Semuanya harus tunduk dan patuh kepada ketentuan perundang-undangan. Nah, mengenai pengaturan debat capres dan cawapres, yakni capres 2 kali dan capres 3 kali, cawapres 2 kali. Itu diatur di Undang-Undang 7 tahun 2017 tentang pemilu. Saya anggota pansusnya waktu itu. Sadar betul kita waktu itu mau berbagi bahwa untuk debat itu dibagi debat capres dan juga debat khusus cawapres. Tapi maksudnya ini di turunannya ya, PKPU ya? Sebentar. Di PKPU-nya itu kan juga diatur bahwa debat itu terdiri dari menurunkan dari 3 kali capres dan 2 kali cawapres. Nah, di aturan teknisnya disebutkan dapat didampingi oleh capres. Nah, ini yang kemudian membuat publik bertanya-tanya. Ini siapa? Kok tiba-tiba begini? Ini mengakomodir usulan siapa? Apa iya tiba-tiba KPU datang mimpi terus mengubah dikasih kata dapat? Nah, hal itulah yang menjadi persoalan di publik hari ini. Kenapa harus ada kata dapat? Kalau kata dapat kan dapat didampingi kan? Kita kan juga meskipun capres dan cawapres itu satu kesatuan, duit tunggal. Tetapi kan secara individu-individu dia itu figur individu yang berbeda. Pak Ganjar dan Pak Mahfud itu tidak bisa disamakan. Pak Ganjar adalah Pak Ganjar Pranowo, Pak Mahfud MD adalah Pak Mahfud MD. Memiliki pemikiran yang berbeda-beda meskipun dalam satu frame visi misi capres-cawapres. Maka publik ingin tahu seperti apa pemikiran dari Prof. Mahfud MD sebagai calon wakil presiden. Sama dengan calon wakil presiden yang lain, saya kira publik ingin tahu kalau dia originally pemikiran dia yang dia sampaikan sebagai calon wakil presiden itu apa. Kalau dia berbicara sendiri tanpa didampingi yang lain, itu apakah berpengaruh terhadap kondisi psikologisnya ataukah seperti apa? Sekali lagi, ini kan KPU yang membuka ruang adanya polemik di publik. Baik, Anda salah satu yang membuat regulasi. Nah, ini apakah ini melanggar aturan, melanggar undang-undang? Yang melanggar, yang gini, masalahnya mereka itu mengganti pola.
Nah, yang dilakukan hari ini kan menyiasati aturan sebenarnya. Tetap konfigurasi debatnya 3 kali capres, 2 kali cawapres. Tapi untuk cawapres dapat dihadiri oleh capres, kan begitu. Yang penting yang banyak ngomong, yang ngomong itu cawapresnya, bukan capresnya, sehingga itu tidak melanggar. Itulah yang kemudian kami katakan inilah yang menyiasati ketentuan. Nah, untuk apa KPU menyiasati ketentuan seperti itu? Toh pengalaman debat Pilpres ini sudah 4 kali, 5 kali dengan besok. Jadi debat cawapres tanpa didampingi capres itu kan luar biasa bagus dinamikanya. Sehingga menyebabkan KPU itu menjadi sasaran tembak. Nah, katakanlah ada aspirasi dari calon ini, calon ini, calon itu. Ya. Kasihan juga akhirnya gitu. Anda mensinyalir ada apa maksudnya di balik ini semua? Ya pasti ada kepentingan lah, ada kata dapat itu. Dan nggak tahu kepentingannya siapa, tetapi kalau Ganjar Mahfud itu merasa tidak ada yang diuntungkan dan tidak diuntungkan dan juga tidak dirugikan dengan adanya ketentuan itu untuk Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, Baik, saya mengubah sebuah peraturan itu kan pasti ada sesuatu yang ingin dicapai gitu. Baik, tadi Anda sempat menyebutkan juga ya, gitu. soal ada usulan, ada yang memberikan usulan. Mas Yadi, apakah tim Anda memang ada mengusulkan hal tersebut begitu kepada KPU? Tidak ada sama sekali. Jadi ingat ya, sekali lagi agar publik clear bahwa debat itu didrive oleh undang-undang, adalah domain KPU, dikoordinasikan dengan seluruh tim paslon, kemudian ditetapkan oleh KPU. Sehingga rambu-rambunya jelas, ada undang-undang, ada PKPU 15. Yang kami usulkan saat itu sudah saya katakan tadi, hanya perubahan tema, menarik tema pertahanan, keamanan, geopolitik HI ke urutan kelima, menambah tema kebudayaan, dan kemudian bahwa format debat harus bisa dimanfaatkan oleh seluruh paslon agar debat itu benar-benar menjadi satu ajang kontestasi ide tiap paslon untuk mensosialisasikan gagasannya, begitu. Baik, jadi tidak ada sama sekali soal format ini. Yang tadi tentang mendampingi, sekarang keputusan KPU sudah mendampingi. Intinya dari kami paslon Gibran tidak punya preferensi apa-apa tentang format. Kami siap dengan format debat apapun. Apakah ada pengalaman kita ada mendampingi sebagaimana keputusan KPU hari ini? Di dalam Pilpres 2019 di debat terakhir, karena 3 kali debat capres, 2 kali debat wapres, debat terakhirnya adalah debat capres, itu didampingi, itu dua-duanya paslon, itu adalah debat pamungkas terakhir itu bersamaan, padahal itu adalah konteks debat Pilpres, debat capres. Mungkin itu yang dijadikan oleh KPU. Tapi kalau kami tidak punya usulan apapun tentang konsep debat, kami siap berdebat dengan konsep apapun yang diputuskan oleh KPU, begitu. Artinya sejauh itu memang KPU yang bicara, nggak ada keberatan sama sekali lah ya, mau seperti apapun nantinya. Karena itu adalah domain KPU menetapkan format debat sebagaimana ketentuan di dalam undang-undang. Jadi harus clear. Baik. Tidak ada fakta bahwa tidak ada debat cawapres. Ada debat cawapres dengan konsep didampingi tadi. Hanya didampingi KPU. tadi. Bukan usulan dari ketiga paslon. Tetapi bahwa kata-kata agar kedua paslon hadir dalam tiap debat itu muncul dari usulan amin. Baik. Ketika rapat tanggal 29. Itu. Anda hadir nggak di situ? Anda hadir nggak di situ? Kita punya notulensi. Anda hadir nggak? Iya, kalau notulensi. Anda bisa baca kita sudah mengirim rapat tanggal 29. Karena akibat itu bahwa kami itu adalah kami yang Anda mengusulkan satu cawapres. Jadi kalau kita adalah fakta-faktanya. Jadi memang Bung Jayadi ini seperti humas KPU dia. Kalau Anda masih punya komplain terhadap format debat, silakan komplainnya ke KPU. Akan masih ada pertemuan lanjutan. Ya, saya sama kayak Pak Baidowi tadi. Kami merasa ini ada apa sih? Kok kenapa kata-kata dapat itu dia kenapa kan ada apa sementara kata-kata didampingi oleh paslon muncul saya dari bicara Anda. tentang KPU dulu nih. Saya bukan bicara tentang Anda, saya tentang KPU. Ya enggak dong. Gara-gara Anda kemudian kami yang harus mencuci piring tuh. Ya nih, lihat nih. Itu harus clear bahwa kami tidak punya preferensi tentang debat. Kami sudah menyampaikan langsung ke KPU secara tertulis bahwa kami mengusulkan tetap ada debat format antar capres dengan antar cawapres. Itu sudah clear, itu surat per 1 Desember yang kami kirimkan ke KPU. Jadi memang tadi kata Pak Baidowi tadi, kata-kata dapat ini sangat beresiko, ya, sangat beresiko karena terkesan ada cawapres yang tidak percaya diri sehingga perlu didampingi.
terkesan ada cawapres yang takut nggak bisa menjawab. Itu yang terjadi seolah-olah. Sangat gitu dimungkinkan itu capres Amin itu yang takut itu. Ya, bisa jadi nggak masalah. Tapi kan melihat ada beberapa pasangan, ada ya, ketika faktanya ketiga-tiga dari kita tidak mengusulkan apa yang diformatkan oleh KPU, itu tidak bisa diarahkan ke salah satu paslon, bro. Takut gitu loh. Kalau memang jago debat, datang dong, diundang di kampus nggak datang, diundang di ormas-ormas nggak datang, ya kan? Jadi memang itu mungkin indikasinya arahnya ke sana. Kami undangannya padat, jadi kami harus berbagi. Oke, baik, saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal. Ini si Iqbal dari kemarin ini ad hominem terus nih orangnya nih. Oke, baik, saya ke Mas Iqbal dulu. Mas Iqbal, apakah merupakan sebuah kerugian jika Caimin nggak berdebat langsung dengan dua cawapres lainnya? Iya, bukan kerugian, tetapi menurut saya ini menjadi pertanyaan di masyarakat. Kenapa sih harus ada kata-kata dapat tadi? Kenapa harus ada kata-kata yang membuat orang akhirnya berpolemik gitu loh? Harusnya KPU udah bilang aja seperti 2019 kan clear, enak gitu loh. Dari kata-kata dapat ini kan akhirnya menjadi semacam kata-kata yang seolah-olah melindungi salah satu orang paslon. Begitu menurut saya. Baik, saya ke Pak Awi langsung pertanyaan yang sama. Apakah dirugikan pihak Ganjar Mahfud? Yang dirugikan adalah masyarakat. Kalau kami sekali lagi kami sama sekali tidak diuntungkan dan tidak dirugikan. Kenapa saya bilang yang dirugikan oleh masyarakat? Karena masyarakat ingin tahu bahwa ada debat kontestasi antar calon wakil presiden. Seperti yang dilakukan oleh 4 kali pemilu yang lalu. Jadi kan hak publik untuk mengetahui posisi bakal cawapresnya itu berdebat dengan sendirian, itu bisa jadi tidak tercapai karena dapat didampingi oleh calon wakil presidennya. Meskipun di dalam format KPU itu, yang berbicara nanti calon wakil presidennya, yang presidennya hanya mendampingi. Tetapi kan merusak suasana, itu menjadi bukan suasana debat cawapres akhirnya, tapi debat pasangan capres. Jadi saya kira begitu, Pak. Baik, kalau untuk dari pihak Ganjar Mahfud, tema debat ini telah dirilis. Masing-masing paslon juga sudah punya keunggulan di setiap tema seperti hukum, pertahanan, dan juga ekonomi. Nah, seberapa siap paslon Anda? Sangat siap, 100% siap. Dan karena debat itu makanan sehari-hari di pasangan Ganjar Mahfud gitu. Apalagi tema-temanya itu tema-tema yang sangat familiar sekali dengan pasangan Ganjar Mahfud. Saya kira sekarang, hari ini kami mempersiapkan mental. Karena apa? Dalam debat capres ini kan pengalaman pertama bagi Pak Ganjar dan Pak Mahfud. Nah, karena pengalaman pertama, beliau akan mempersiapkan sebaik mungkin. Seringkali kan kita sudah menguasai materi, tapi kadang-kadang pengalaman pertama, kadang ada situasi yang berbeda. Maka dari itu kita pupuk semangat, mentalitas, agar nanti pada debat pertama yang temanya cukup luar biasa dan sangat familiar di pasangan kami, itu performanya bagus dan meyakinkan. Itu yang akan kami capai. Baik, kalau kita lihat temanya hukum pertahanan itu memang mungkin makanannya Pak Mahfud MD. Tapi kalau untuk pasangan Amin, bagaimana kesiapannya untuk bicara soal hukum, pertahanan, dan ekonomi? Ya, saya kira kan calon kami ini kan akademisi ya. Artinya akademisi juga berpengalaman di pergerakan mahasiswa, berpengalaman dari sejak SMA aja udah jadi ketua gitu ya. Tipis ekstra kampus, intra kampus. Jadi saya kira sekolahnya juga tinggi-tinggi semua ya. Jadi saya kira ini memang adalah sebuah sarana yang tepat buat mengedukasi masyarakat sehingga masyarakat paham bahwa yang namanya politik itu bukan hanya joget-joget, tapi juga ada isinya, ada sesuatu yang disampaikan visi misinya, ya, sebagaimana seperti politik gagasan yang kami sampaikan di PKS bahwa PKS menang, ibu kota tetap di Jakarta. Seperti itulah yang kira-kira nanti akan menjadi contoh dan modelnya. Baik, saya terakhir ke Mas Yadi, gimana Mas kesiapannya? Apakah memang Mas Gibran siap dengan soal pertahanan, hukum, dan ekonomi juga? Seperti mungkin Pak Prabowo memang di situ bidangnya juga. Oke, jadi kalau kita lihat dunia paham sekali bahwa Pak Prabowo itu adalah seorang pemikir besar, seorang pembaca yang kuat, yang hari-hari itu penuh dengan diskursif keilmuan. Nah, ide-ide besar Pak Prabowo inilah yang kemudian akan diturunkan oleh Mas Gibran. Jadi Mas Gibran itu punya kemampuan di level teknis dan implementasi serta eksekusi yang sangat kuat. Kita lihat bagaimana beliau di Solo melahirkan berbagai prestasi-prestasi yang sangat cepat di dalam reformasi birokrasi dan lain-lainnya.
tema-tema debat yang ada adalah tema-tema global, yang tema-tema itu sesungguhnya diatur juga oleh undang-undang pemilu itu. Jadi saya kira dua pasangan kami, Pak Prabowo dengan Pak Gibran, dalam keadaan yang fit 100% siap memberikan yang terbaik untuk menjadikan ajang debat ini sebagai ajang kontestasi ide untuk menunjukkan apa isi kepala dari masing-masing calon. Saya kira demikian. Kami siap 100%. Baik, seharusnya memang format sebelumnya pun tidak jadi masalah untuk jika memang semuanya juga sudah siap untuk berdebat, baik itu capres maupun cawapres. Jangan ada lagi frame bahwa tidak ada debat cawapres, Bang. Ada debat cawapres. Ya, hanya didampingi tadi ya. Baik, terima kasih sekali lagi. Juru bicara TPN Ganjar Mahfud, Ahmad Baidowi. Juru bicara TKN Prabowo Gibran, Yadi Surya Diputra. Dan juga jubir Timnas Amin, Muhammad Iqbal. Selamat sore dan salam sehat selalu.